Pokemon Legendary adalah Pokemon yang sangat spesial, di mana biasanya mereka bahkan diperkenalkan dalam kelompok tertentu gitu. Hal-hal terbaik biasanya datang berpasangan, dan itu sangat benar dengan adanya Pokemon Legendary tersebut. Mereka biasanya merilis dua versi dari game yang sama, dan hal yang sama juga berlaku untuk Pokemon itu sendiri, yaitu Pokemon Legendary. Banyak Pokemon Legendary dan juga Mythical yang ternyata saling terkait erat. Dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pasangan legendary tertentu ternyata cukup keren juga lah ya kan. Sebenarnya kalau ditanya apakah mereka kuat, tentu saja semua Pokemon legendary ya kuat-kuat aja ya kan. Mereka ini berpengaruh besar di dunia Pokemon itu sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya kita lihat nih ya, beberapa Pokemon legendary yang ternyata berpasangan dan mereka itu cocok banget gitu. Ya meskipun memang Pokemon legendary yang berpasangan biasanya ada konfliknya gitulah, tapi nggak semua ya. Dan kali ini kita lihat nih pilihanku. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Latias and Latios. Oke, kita mulai dengan pasangan yang satu ini ya kan. Mereka adalah duo ion yang terdiri dari Latias dan juga Latios. Latias dan Latios tetap merupakan Pokemon yang kuat dan layak secara kompetitif jika dibandingkan dengan meta secara keseluruhan gitu ya. Duo ion ini telah menjadi kehadiran yang konstan di tingkat kompetitif yang lebih tinggi sejak debut mereka di generasi ketiga. Ini mungkin diberkati dengan ya kombinasi tipenya tersebut ya kan. Secara umum keduanya memiliki statistik spesial dan kecepatan yang cukup bagus. Dengan Latias lebih condong ke sisi pertahanan spesial gitu, dan Latios ke sisi serangan spesial gitu. Keduanya juga memiliki Mega Evolution yang lebih kuat lagi ya kan. Cresselia and Darkrai. Duo lunar dari generasi keempat menunjukkan dua sisi mata uang ketika melihat kelayakan kompetitif gitu. Mereka ini bertentangan banget lah pokoknya. Cresselia memiliki catatan yang mengecewakan di kancah kompetitif untuk sebuah Pokemon berstatus legendary. Cresselia ini bisa dibilang adalah Pokemon legendary yang tidak terlalu bagus untuk pertempuran kompetitif. Sementara itu Darkrai telah melampaui sebagian besar Pokemon Mythical hingga dilarang di sebagian besar kompetitif gitu. Karena dia ini kuat banget gitu. Bahkan dengan statistiknya yang bahkan tinggi juga yaitu 600, siapa sih yang gak bakalan terpincut gitu kan untuk menggunakannya. Kalau ada Darkrai, Cresselia juga ada. Glastrier and Spectrier. Kedua Pokemon legendary yang ditunggangi Calyrex ini bisa dibilang adalah Pokemon yang kuat lah untuk Pokemon kompetitif gitu. Spectrier khususnya telah dilarang dari sebagian besar format kompetitif, terutama ya karena kecepatannya yang luar biasa dan serangan spesialnya yang eksplosif banget lah. Ya bisa dibilang terlalu sulit untuk ditangani dalam meta kompetitif reguler gitu. Glastrier sendiri lebih sulit digunakan karena kecepatannya yang rendah dan tipe ice-nya itu yang bikin dia makin rentan gitulah. Tapi ingat, ia masih memiliki statistik attack yang juga cukup kuat dan juga statistik defense yang mampu mengimbangi kelambatannya tersebut. Solgaleo and Lunala. Solgaleo dan Lunala bahkan sebenarnya bukan yang terbaik dari segi kelayakan gitu. Namun secara terpisah keduanya merupakan penembus pertahanan yang cukup bagus lah. Dengan statistik attack 137 di samping stat defense-nya yang solid banget, banyak HP-nya juga yang membuat kedua Pokemon ini ya cukup merepotkan banget lah. Namun kalau bisa dibilang ya Lunala ini sebenarnya agak lebih unggul dari Solgaleo. Ya karena mungkin kombinasi tipe Psychic Ghost-nya itu ya kan. Serta dia punya ability yang cukup bagus lah. Tapi dua-duanya bagus kok karena mereka legendary. Reshiram and Zekrom. Reshiram dan Zekrom sangat bagus. Tetapi Kyurem bisa dibilang adalah yang terbaik karena ya dia punya bentuk alternatif yang dimana mereka bisa bergabung gitulah pokoknya. Meskipun begitu, maskot dari Pokemon Black and White ini juga memiliki kekuatan yang besar lah ya. Dengan Reshiram sebagai ahli spesial dan Zekrom sebagai ahli fisik gitu. Keduanya kurang lebih sama dalam hal kemampuan gitulah pokoknya. Ya meskipun karena alasan yang berbeda ya, masing-masing memiliki tipe offensive elite di samping tipe naga mereka tersebut. Tergantung ya karena ya fire sama electric itu ya tipe yang bagus dua-duanya. Koraidon and Miraidon. Pokemon legendary dari generasi ke-9 yang merupakan maskot mereka tersebut memiliki total statistik dasar yang lebih rendah bila dibandingkan yang lain, yaitu 670 dan masing-masing bukan yang standar banget ya, mereka ini kayak biasa aja lah gitu untuk legendary maskot gitu. Ya meski demikian, Koraidon dan juga Miraidon terbukti lebih layak digunakan karena distribusi statistik yang lebih baik gitu. Serta mereka punya ability yang luar biasa dan tipe yang cukup solid ya.
Kedua Pokemon legendary ini juga memiliki speed yang cukup bagus, serta punya defense yang pastinya sangat baik. Ho-Oh and Lugia memiliki total statistik dasar yang cukup bagus sebagai maskot Pokemon legendary gitu ya, pastinya cukup mengesankan. Tetapi memiliki moveset dan juga ability yang bagus dapat membuat Pokemon tersebut benar-benar menakutkan. Dua Tower adalah Pokemon legendary pertama dari maskot Pokemon gitu, yang dimana mereka adalah maskot Pokemon Gold and Silver, yaitu Ho-Oh yang menggunakan Regenerator dan Lugia menggunakan Multiscale gitu. Jurus andalan mereka juga termasuk yang terbaik di kelasnya lah. Keduanya ini punya akses yang cukup keren, yaitu di Sacred Fire dan juga Aeroblast gitu. Ya kalau misalnya dilihat dari apapun, sebenarnya kedua legendary ini keren banget lah pokoknya. Kekuatan mereka juga nggak kaleng-kaleng. Xerneas and Yveltal. Tidak banyak Pokemon legendary yang muncul di generasi ke-6, tetapi yang ada telah mendominasi di antara Pokemon lainnya. Meskipun itu juga ya kebetulan doang ya kan, karena mereka cuma sedikit gitulah pokoknya. Maskot Pokemon X yaitu Xerneas dan maskot Pokemon Y yaitu Yveltal telah dipuji sebagai Pokemon terkuat dan paling sulit dikalahkan sejak debut mereka di generasi ke-6. Xerneas ini patut banget berterima kasih pada jurus andalannya yaitu Geomancy gitu. Kyogre and Groudon. Meskipun memiliki kemampuan mengatur cuaca gitu, Kyogre dan juga Groudon jauh lebih dari sekedar mengatur cuaca yang mumpuni. Mereka telah menjadi pilihan utama tipe Water dan juga Ground di antara Pokemon legendary yang ditampilkan dalam ya logo Pokemon gitulah pokoknya. Dan mereka juga memiliki statistik ofensif dan juga defensif yang luar biasa banget pastinya. Dengan Kyogre sebagai monster tipe spesial dan Groudon sebagai monster tipe fisik gitu. Yaitu belum termasuk bentuk primal mereka yang sangat-sangat kuat. Zacian dan Zamazenta. Ya bisa dibilang ya maskot Pokemon Sword ini yaitu Zacian bisa mengalahkan Mega Rayquaza tersebut dengan membentuk dirinya menjadi jauh lebih kuat gitulah pokoknya. Serta dia juga punya rekan tim yaitu Zamazenta yang juga sama-sama kuat pastinya. Ya meskipun mungkin generasi ke-8 cukup biasa aja bagi banyak penggemar, tapi tidak dengan legendarinya karena keduanya ini sangat-sangat spesial dan juga ya sangat unik lah. Kalau ditanya apakah mereka kuat, tentu saja ya kan, karena ya kombinasi tipe aja udah menguntungkan banget bagi keduanya. Dan saat mereka memasuki bentuk alternatif gitu, pastinya itu meningkatkan kekuatannya jauh lebih besar. Dan itulah Pokemon legendary yang berpasangan yang cukup kuat dan juga keren dan juga menakjubkan, dan pastinya mungkin kamu pengen banget nangkap mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini ya. Dan kita ketemu lagi di pembahasan atau next video. Aku pamit dulu. Dadah.